Ternyata guys ya, perseteruan antara Muhammadiyah dan NU itu sudah terjadi sangat lama kayak kita tonton bersama-sama. Setelah beberapa video yang kami upload itu membahas tentang konflik yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah di Pamekasan, Madura, di mana gedung Muhammadiyah itu sampai diancam mau dibakar, ya. Padahal yang salah itu jelas-jelas Kiai NU. Ya. Seandainya dilaporkan ke polisi pun, ya, nggak wajar kalau sampai menggeruduk gedung Muhammadiyah, apalagi sampai mau membakar. Padahal jelas-jelas salah. Jelas-jelas salah Kiai NU yang sudah memfitnah dakwah Muhammadiyah, mengatakan dakwah Muhammadiyah mengharamkan tahlil, ya, mensyirikan, ya. Syirik itu kan haram artinya kan, kalau syirik, kesyirikan kan haram hukumnya. Mensyirikan orang yang membaca tahlil, mensyirikan orang yang berziarah kubur, mensyirikan orang yang mencium tangan ulama dan sebagainya. Itu kan fitnah semua. Ya. Bagaimana mau dikatakan Muhammadiyah mengharamkan tahlil? Sementara kalau kita lihat bendera Muhammadiyah itu isinya kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, di sana ada kalimat tahlilnya. La ilaha illallah. Ya, bahkan bukan cuma tahlil, syahadatain. Ya. Lalu dikatakan Muhammadiyah anti tahlil. Itu kan jelas fitnah. Itu jelas fitnah. Ya. Dan kemudian yang lucunya lagi, ya, sudah mereka yang salah, mereka pula yang menggeruduk gedung Muhammadiyah, mengancam mau membakar, dan pihak Muhammadiyah pula yang mengklarifikasi dan meminta maaf. Itu bener-bener lucu, bener-bener lucu, ya. Dan kami jadi ingat, ya, video dari Pak Abdul Somad yang ketika dia membahas tentang orang-orang yang dijuluki Salafi Wahabi. Katanya Salafi Wahabi itu berbahaya. Salafi itu berbahaya. Salafi Wahabi itu, ya, pemecah belah. Kalau sampai Salafi Wahabi berkembang, ini bakal terpecah-pecah katanya. Ya, saling memusuhi. Bahkan kalau ada orang yang nggak sepaham dengan Salafi Wahabi, dipenggal katanya. Ya. Sampai seperti itu fitnah yang dilontarkan oleh Pak Abdul Somad terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah, yang disebut Salafi Wahabi. Ya, Muhammadiyah juga disebut Salafi Wahabi kan. Coba kita lihat dulu video dari Pak Abdul Somad. Wahabi ini ada 3 kelompok. Tiga ada kelompok. satu kelompok yang di Pekanbaru, ada satu kelompok di Bangkinang, ada satu kelompok yang dekat rumah saya. Ada kelompok-kelompok, 3 kelompok katanya. Dan 3 kelompok ini tidak bisa bersatu. Yang kelompok Bangkinang itu tidak pernah mengisi pengajian sekalipun di RJ Abu Darda. Tak bisa. Kenapa? Karena dia sangat eksklusif. Itu bukan eksklusif, ya. Itu bukan eksklusif, tapi selektif. Ya, orang-orang yang disebut Salafi itu selektif di dalam memilih tokoh, memilih tempat pengajian, memilih lembaga pendidikan. Itu selektif, bukan eksklusif. Ya, karena memang, ya, ulama saja memerintahkan kita supaya selektif. Ya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Selektif namanya, bukan eksklusif. Ya, bukan eksklusif. Dan yang model-model seperti itu bukan cuma Salafi, ya, yang selektif dalam memilih ilmu, selektif dalam memilih ustadz, selektif dalam memilih guru. Dari Aswaja juga sama kok. Ada yang mereka anti dengan Miftah, anti dengan Iqdam, ya, apalagi Samsudin Jadab, apalagi Gufron. Ada yang anti Ba'alawi, ya, ada yang anti PWI, ada yang anti Kiai Imad, sekarang ada yang anti Kiai Marzuki Mustamar, ada yang anti Said Akil Siroj, ada yang anti Idrus Romli, ada yang anti sama Pak Abdul Somad.
Ya kan? Banyak banget. Iya, Ternyata ya. sudah. Itu selektif. Selektifnya. Bukan eksklusif. Antara NU dan Muhammadiyah pun juga seperti itu. Mungkin nggak Ormas Muhammadiyah mengundang Gus Miftah, Gus Ikdam, Bahru Zamzami untuk ngisi pengajian? Mungkin nggak? Mungkin nggak Muhammadiyah membuat acara konser solawatan dengan mengundang itu ya, yang biasa solawatan, apalagi ditambah ada perempuan joget-joget, apalagi jamaahnya laki-laki perempuan campur baur joget-joget? Mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi mereka nggak eksklusif, mereka selektif, Selektif ya, guys. itu loh. Jadi harus pinter, jadi harus ya bisa mencerna, menganalisa mana eksklusif, mana selektif, ya. Padahal sesama Wahabi. Jadi kalau model begini yang mau dikembangkan, ini Pekanbaru ini bisa pecah berapa? Ini sebagai masukan ke Pak Gubernur. Ya. Dan perlu difahami, ya. Meskipun Salafi itu ada berbeda-beda, seperti kata Pak Abdul Somad ya, yang katanya ada satu di dekat rumahnya, satu di mana, masing-masing nggak bisa ngisi, ya. Tapi kan mereka nggak pernah ribut, nggak pernah gontok-gontokan, nggak pernah menyerang, nggak pernah saling membubarkan, apalagi sampai mau membakar gedung milik ya pendakwah lainnya, kan nggak pernah. Itu menunjukkan orang-orang yang disebut Salafi Wahabi itu dia selektif, tapi dia tetap toleran, tetap tasamuh, tetap tawasud, ya, tetap tawazun, ya. Coba pernah nggak ya terjadi kajian Salafi dibubarkan oleh Salafi yang lain? Enggak, itu menunjukkan bahwa mereka itu orang yang paling toleran, paling bisa menyikapi perbedaan. Yang namanya perbedaan kan katanya biasa, ada khilaf-khilaf itu jelas biasa, dan sudah terjadi di kalangan para ulama salaf, ada khilaf dalam permasalahan syariat Islam ini, ya, sudah jelas. Dan seperti itu juga para imam menyikapinya, mereka nggak pernah saling menggeruduk. Meskipun terjadi perbedaan, misal masalah kunut, ya, dari para imam madhab ada perbedaan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Tapi nggak ada yang ketika imam satu mengatakan sunnah, kemudian yang mengatakan bid'ah itu menyerang yang mensunahkan. Begitu juga sebaliknya. Iya, Kan nggak ada. Nggak ada. Itu mereka toleran. Ya, yang meyakini kunut itu sunnah, ya sudah. Mereka berdakwah dengan apa yang mereka yakini. Yang meyakini kunut itu bid'ah, ya sudah, mereka berdakwah dengan apa yang mereka yakini, tanpa adanya mengganggu, menggeruduk, menolak, membubarkan. Ya. Sementara yang paling mengaku toleran, NKRI harga mati, Nusantara Jaya milik kita lihat. Ya, yang terbaru Ormas Muhammadiyah. Hanya Ormas Muhammadiyah, mereka nggak ikut ritual tahlilan, nggak maulidan, nggak minta-minta di kuburan, nggak ngalap barokah dengan cium-cium tangan orang yang dianggap soleh, nggak hulu terhadap orang-orang yang soleh, diserang, bahkan gedungnya mau dibakar. Coba, ya, mana yang toleran? Ya, bukankah itu katanya perbedaan pendapat, ya kan? Tapi nggak toleran, diserang. Ya, coba satu lagi video dari Pak Ustadz Abdul Somad ini. Tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya, jangan baca innallaha wa malaikatahu, bid'ah. Yang azan ini buta, setiap azan dia inallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, fitnah Wahabi. Yang menulisnya namanya Syekh
Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Ya, itulah ya fitnah-fitnah mereka, framing-framing yang mereka sebarkan untuk merusak citra dakwah sunnah. Ya, katanya di dalam kitab Syekh Zaini Dahlan, ya ada muazin yang setiap mau azan membaca sholawat itu dilarang oleh orang Wahabi katanya bid'ah. Ya, tapi karena muazin tersebut buta, dia tetap membaca, akhirnya dipenggal. Ya, itu ada di kitab Syekh Zaini Dahlan. Padahal Syekh Zaini Dahlan sendiri meninggal di negeri yang katanya Wahabi. Dan bukan karena dipenggal. Bukan karena dipenggal. Dia hidup aman, tentram, jaya di negeri orang yang disebut Wahabi. Coba berpikir cerdas lah. Ya, jadi antara catatan dan realita berbeda. Antara catatan dan realita berbeda. Ya, betul. Kemudian Pak Abdul Somad bertanya, mana negeri-negeri Muslim yang dibebaskan oleh Wahabi? Ya, Muhammadiyah yang disebut Wahabi juga, mereka sudah go internasional. Bahkan ada informasi terbaru, ya, Muhammadiyah itu menjadi organisasi Indonesia pertama yang bergabung dengan Muslim Council of Britain, ya, atau Dewan Muslim Britania. Coba. Sementara orang yang sok-sokan begitu, kelompoknya dengan sesama Muslim saja luar biasa memusuhinya. Ya, sampai gedungnya mau dibakar. Dan bukan satu kasus saja sebenarnya, sudah banyak kasusnya. Ya, kalau kalian membaca, ya, coba lihat di layar, ini ada berita, ya. Coba kalian baca. Catat 10 kasus ancaman terhadap dakwah Muhammadiyah di Banyuwangi. Ya, kalian baca. Ya. 10 ya. Dinamika dakwah Muhammadiyah di Banyuwangi, ya, dengan segala tantangan, rintangan, singgungan, benturan, ancaman, ya, penurunan papan nama sepanjang tahun 2000 sampai 2022 yang dilaporkan Ketua PDM Banyuwangi Dr. Haji Mukhlis MSI. Ini di Banyuwangi saja, ya, di Banyuwangi tok. Belum di daerah sepanjang lain. tahun 2000 sampai 2022 di Banyuwangi tok ada 10. Kalian boleh baca nih, ya. Boleh baca, ada 10 kasus ini. Ya. Coba. Ya, halaman beritanya nih, ya. hajinews.co.id. Itu di Banyuwangi saja. Dan sepanjang tahun 2000 sampai 2022 saja. Belum di tempat lain, belum di tahun-tahun yang lain, tahun sebelumnya atau sesudahnya. Itu cuma di Banyuwangi. Ya. Lalu bagaimana mereka mau membebaskan negeri kafir sementara sesama Muslim saja sampai seperti itu? Di Aceh masjidnya dibakar. Ya, jelas ada kan itu beritanya? Ada. Ya, dan coba kalian simak. Ini ada satu video. Ini video dari sepengetahuan kami. Beliau ini orang Muhammadiyah. Karena pernah ada pengakuan dari orang ini bahwa dia adalah bagian dari Ormas Muhammadiyah. Nggak tahu apakah anggota atau seperti apa, wallahu alam. Yang jelas dia mengaku sebagai warga Muhammadiyah. Dan dia banyak membuat konten-konten tentang Muhammadiyah, membela Muhammadiyah ketika Muhammadiyah dipersekusi, diintimidasi dan sebagainya. Ya, ini membantah video dari Gus Ajir, ya, Gus Ajir Muqib bin Ba'alawi, yang mengambil video dari orang ini. Ya, orang ini kan membahas tentang konflik yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah. Kemudian Gus Ajir berusaha untuk memframing bahwa hubungan antara NU dan Muhammadiyah itu baik-baik saja. Ya, sementara video yang ditampilkan oleh Gus Ajir itu ya nggak sesuai dengan fakta dan realita. Ya, coba kita lihat videonya. Assalamualaikum teman-teman. Dari kemarin banyak banget yang nanyain tanggapan saya terkait konten Gus Ajir yang satu ini. Dia memotong video saya terus menyandingkannya dengan video lain, di mana di video tersebut saya itu seakan-akan berperan sebagai antagonis dan video sebelahnya ya sebagai video malaikat gitu.
Nah, kalau misalnya tujuannya itu untuk memframing saya, maka video itu berhasil mencapai tujuannya. Tapi kalau misalnya tujuan Gus Azir ini untuk menunjukkan hubungan antara Muhammadiyah dan NU yang sesungguhnya, maka dia telah gagal. Kenapa? Karena video yang dia tunjukkan tidak memberikan gambaran utuh hubungan antara Muhammadiyah dan NU di setiap lini, di semua kalangan, di semua lapisan. Enggak. Yang dia tunjukkan hanyalah hubungan dua pihak yang merepresentasikan ormas masing-masing di kalangan tinggi pula. Sehingga kita melihatnya ya adem ayem gitu. Ya itu wajar, karena mereka itu orang-orang terpelajar, tahu bagaimana diplomasi organisasi, tahu berbahasa basi sosial, tahu menggunakan etos, patos, logos ketika duduk bareng di sebuah forum dan dihadiri oleh ribuan audiens. Mereka tahu itu, tapi itu tidak bisa jadikan representasi hubungan kedua belah pihak secara utuh. Kita juga harus menyertakan bagaimana hubungan antara kedua belah pihak di akar rumput. Kita jangan kafir data dan realita, karena pada faktanya banyak teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang masih bersikap arogan ke kelompok lain. Yang pertama, yang kemarin terjadi di Sampang. Yang kedua, tahun 2023 di Pamekasan, pengajian Muhammadiyah dibubarkan. Di tahun sebelumnya, 2022, di Banyuwangi, aset Muhammadiyah dirusak oleh teman-teman antum. Dan di tahun yang sama, tapi di tempat berbeda, yaitu di Biren, Aceh, ada perusakan masjid Muhammadiyah juga. Tahun 2015 di Jember, ada penolakan Muhammadiyah mengadakan pengajian. Itu yang baru terjadi. Dan kalau kita tarik lebih jauh, arogansi teman-teman antum itu sudah terjadi sejak lama, Gus. Misalnya di tahun 1921, di Pekalongan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ditolak untuk datang dan mengisi ceramah. Selanjutnya di tahun 1920, di Magelang, di demo juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di tahun 1914, di Banyuwangi, Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai diusir. Tahun 1912, di Kauman, Muhammadiyah diintimidasi agar tidak mendaftarkan organisasinya secara resmi. Dan Bahkan sejak mau berdirinya saja sudah diintimidasi. jauh sebelum itu, musola atau langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan dirobohkan oleh siapa? Oleh teman-teman antum. Jadi gini Gus, maksud saya kenapa saya memaparkan sikap-sikap arogansi teman-teman antum? Bukan karena ingin memecah belah umat, bukan. Selama ini yang saya rasakan, antum sebagai Gus muda yang sedang naik daun itu terlalu soft terhadap orang-orang yang mengaku dirinya NU dan bersikap udah keluar batas. Kalau antum misalnya terlalu pengecut untuk menegur mereka dengan tegas, biarkan saya yang melakukannya. Mungkin antum terlalu sayang dengan image antum. Kalau misalnya bersikap keras ke teman-teman antum itu akan merusak image Anda. Ya udah, ketika ada orang yang melakukannya, nggak usah membangun narasi-narasi pembenci umat, pemecah belah umat, pengadu domba. Enggak, yang saya lakukan itu semata-mata ya agar mereka itu berpikir gitu loh. Jangan karena mereka paling banyak seenaknya. Kapan kalau kayak gitu terus kita mau bersatu, Islam bisa berjaya? Coba, itu fakta. Itu fakta yang jejak digitalnya ya kita bisa memverifikasi dari berbagai sumber. Ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang radikal, intoleran, ya, mengajarkan ya, kekerasan? Ya. Kita tahu Muhammadiyah dengan Salafi itu juga ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya, Muhammadiyah dengan MTA, Muhammadiyah dengan Salafi, Salafi dengan MTA, Salafi dengan NU dan sebagainya. Tapi nggak pernah ada dari MTA, dari Muhammadiyah, dari Salafi yang menggeruduk, menolak, membubarkan, mengancam, mengintimidasi orang-orang yang berbeda pemahaman dengan mereka. Mereka hanya mendakwahkan saja. Mereka sangat toleran. Ya, ada orang yang berbeda pemahaman, ya biarkan, nggak ada masalah. Terserah mereka mendakwahkan apa yang mereka yakini. Kita hanya mendakwahkan apa yang kita yakini. Ya, misal, ya, sholawatan. Ya, yang nggak boleh itu sholawatan seperti apa? Sholawatan yang campur dengan jogetan, laki-laki perempuan campur baur, apalagi ngajak biduan, pengajian juga seperti itu. Itu kalau menurut pemahaman kita itu kemaksiatan. Tapi kalau menurut pelakunya itu ketaatan, kebaikan dan sebagainya, ya silakan terserah. Ya kita hanya menyampaikan. Begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi hanya menyampaikan saja. Enggak ada paksaan dalam agama. Bahkan ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, orang yang berusaha untuk memerangi kesyirikan, menegakkan tauhid, mereka nggak pernah memaksa orang yang berbuat kesyirikan untuk meninggalkan kesyirikan. Nggak pernah memaksa, hanya menyampaikan saja. Karena dalam agama ini nggak ada paksaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 256
itu sangat tegas mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Nggak ada paksaan dalam agama. Nggak ada paksaan dalam agama. Karena apa? Sudah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang sesat. Ya, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tagut, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kuat yang nggak akan putus. Selama-lamanya nggak akan putus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan, apalagi hanya perbedaan-perbedaan pendapat. Nggak ada yang memaksa. Masing-masing berhak untuk menyampaikan apa yang dia pahami, apa yang dia amalkan. Ya kan? Yang mengamalkan yasinan, tahlilan, maulidan, ya, ngalap barokah di kuburan, cium-cium tangan dengan niatan ngalap barokah, ya. Yang meyakini itu masyru', ya mereka mendakwahkan. Kenapa orang yang meyakini bahwa itu tidak disyariatkan, kemudian tidak boleh menyampaikan apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan? Mana katanya toleransi? Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan. Saya sendiri dari NU ya. Saya lahir dari NU, keluarga saya juga NU, lingkungan saya juga NU, tempat ibadah saya, masjid saya juga masjid NU. Tapi saya tidak fanatik. Saya tetap mau belajar, mencari ilmu, mencari pengetahuan, mempelajari Islam, mempelajari sunnah gitu, agar lebih mengenal lagi apa sih atau gimana sih Rasulullah itu dalam kesehariannya, seperti itu. Baik, kita tutup video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Atau yang mungkin yang mau memberikan super thanks, silakan, untuk membantu channel ini berkembang dan membantu dakwah melalui channel ini. Terima kasih, kita tutup. Sampai jumpa di video berikutnya.